Pada suatu ketika, Abu Nawas sangat tergila-gila pada seorang wanita. Wanita itu berasal dari negeri seberang. Ia adalah wanita yang sangat cantik, cerdas, dan juga ahli ibadah. Abu Nawas ingin sekali menjadikannya sebagai istri. Namun, meskipun Abu Nawas adalah sosok yang sangat cerdas dan cerdik, tetapi ia merasa sangat kesulitan untuk mendapatkan hati wanita cantik itu. Berbagai cara telah ia lakukan untuk menaklukkan hati sang wanita pujaan hati. Namun, selalu saja gagal. Tetapi, baginya, cinta membutuhkan perjuangan dan restu dari Tuhan. Abu Nawas menumpahkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap sholat malamnya, Abu Nawas pun berdoa, "Ya Allah, berilah hamba istri yang cantik, humoris, cerdas, murah hati, dan juga pandai memasak." Ia berdoa sambil menyebut nama wanita itu dengan nada sedikit memaksa. Namun, sudah berbulan-bulan ia memanjatkan doa, tampaknya belum juga ada tanda-tanda doa itu terkabulkan. Sehingga Abu Nawas pun mengintrospeksi dirinya dan menurunkan sedikit kriteria permintaannya. "Ya Allah, jika Engkau berkenan, aku hanya ingin punya istri saja. Tidak perlu cantik, tidak perlu pandai memasak, tidak perlu humoris. Yang penting, aku dapat istri." Ucapnya dalam doa tersebut tanpa embel-embel nama si wanita dan segala sifatnya. Dan ia juga tak lagi memaksa dalam doanya. Namun, berbulan-bulan berikutnya, jawaban tetap tak kunjung datang. Kali ini, ia menggunakan kecerdasannya untuk mengubah strategi dalam doanya. Ia pun menggunakan nama ibunya untuk merayu Allah agar doanya cepat terkabul. "Ya Allah, sungguh aku tidak akan meminta macam-macam lagi. Kali ini aku tidak meminta untuk diriku, tetapi untuk ibuku. Aku hanya merasa kasihan pada ibuku yang sudah renta. Tolong berikan ibuku seorang menantu yang baik, karena kasihan jika ia meninggal dunia tetapi belum pernah memiliki seorang menantu. Sekali lagi, ini bukan untukku ya Robbi, ini untuk ibuku," pinta Abu Nawas. Beberapa tahun kemudian, doa Abu Nawas pun terkabul. Usaha dan kesungguhannya selama itu akhirnya membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan wanita cantik dan soleha itu menjadi istri Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah bertahun-tahun, Baginda Raja ingin sekali mengalahkan Abu Nawas dengan membuat Abu Nawas menyerah. Namun, jebakan yang selama ini dibuat semuanya bisa dipatahkan dengan cara-cara yang cemerlang dan juga jenaka oleh Abu Nawas. Namun, Baginda Raja tidak pernah putus asa. Masih ada puluhan bahkan ratusan jaring muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Baginda Raja bersama para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi oleh para petinggi kerajaan, bangsawan, serta orang-orang yang terkenal. Di suatu sore yang cerah, tatkala Baginda Raja beserta para menterinya berenang di kolam, beliau berkata kepada para menteri, "Saya punya strategi jitu untuk menjebak Abu Nawas.
Apa itu, wahai Paduka yang mulia? Tanya seorang menteri. Kalian tidak usah tahu dulu. Aku hanya menghendaki kalian semua untuk datang lebih awal besok sore. Dan jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas terlebih dahulu datang. Karena aku akan mengundangnya juga untuk mandi bersama kita. Ujar Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menjelaskan tipuan apa yang akan digelarnya besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menterinya di pemandian air hangat. Seperti yang sudah direncanakan, Baginda Raja dan para menterinya sudah datang terlebih dahulu. Baginda Raja membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan khusus untuk para menterinya. 1 butirnya khusus untuk dirinya pribadi. Lalu, Baginda Raja memberi arahan singkat tentang apa yang telah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas. Tatkala Abu Nawas datang, Baginda Raja bersama para menteri sudah berendam di kolam itu. Abu Nawas pun melepas baju dan langsung ikut berendam juga. Abu Nawas menjadi harap-harap cemas. Dan kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya? Mungkin permainan yang kali ini lebih berat dan susah. Sebab Baginda tidak sama sekali memberi tenggang waktu untuk berpikir. Tiba-tiba, Baginda Raja pun membuyarkan Abu Nawas yang sedang melamun. Beliau berkata, "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena aku ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami." "Permainan apa lagi, wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas masih belum mengerti. "Sekali-kali kita melakukan sesuatu yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh hewan. Sebagai manusia yang sempurna, kita pasti bisa dengan cara kita masing-masing," kata Baginda sambil tersenyum. "Hamba belum paham yang Baginda maksud," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti layaknya ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka di antara kita harus dihukum," ujar Baginda tegas. Abu Nawas pun tidak berkata sedikit pun. Wajahnya nampak murung dan lesu. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas yang murung dan lesu itu, wajah Baginda Raja justru semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita bersama-sama menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menteri mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu dengan menunjukkan sebutir telur ayam. Abu Nawas pun juga menyelam ke dalam kolam. Tentu saja, ia sama sekali tidak sempat untuk mempersiapkan telur ayam, karena ia memang tidak tahu kalau dirinya diharuskan bertelur seperti ayam. Kini, Abu Nawas sudah tahu kalau Baginda Raja dan para menterinya sudah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur, dan tidak akan mungkin jika manusia bisa bertelur. Karena nafasnya mulai terasa sesak, Abu Nawas segera cepat muncul ke permukaan, kemudian naik ke atas. Baginda Raja pun langsung mendekat ke Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia bertingkah aneh. Tiba-tiba saja, ia bersuara seperti ayam jantan yang berkokok. Sangat keras sekali, hingga Baginda dan para menterinya merasa keheranan. "Ampun, wahai tuanku yang mulia,
"Hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil menunduk serta hormat. "Kalau begitu, engkau harus dihukum, Abu Nawas," kata Baginda dengan bangga. "Tunggu dulu, tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil memohon. "Apalagi, wahai Abu Nawas?" kata Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia, sebelumnya hamba mau meminta izin untuk membela diri. Sebenarnya, jika hamba mau bertelur, hamba tentu saja mampu. Akan tetapi, hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak akan bisa bertelur. Karena hanya ayam betina saja yang bisa bertelur." "Kukuruyuk," kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja pun terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula cerah, merasa kemenangan pada dirinya, kini mendadak berubah menjadi merah dan lesu karena malu. Sebab mereka merasa dirinya dianggap sebagai ayam betina. Abu Nawas memang cerdik dan jenaka. Malah kini lebih licin daripada belut. Karena merasa dirinya malu, Baginda Raja Harun al-Rasyid dan para menterinya segera memakai pakaian mereka dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang, Abu Nawas yang tampaknya polos itu sebenarnya diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata untuk menjatuhkan mental lawan-lawannya. Nanti kisah selanjutnya. Dalam kesehariannya, Abu Nawas hidup sebagai orang yang sangat sederhana, sehingga di rumahnya tidak ada barang-barang yang berharga. Setiap kali mendapatkan hadiah dari Baginda Raja, Abu Nawas selalu membaginya dengan orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Ia juga tidak pernah membeli barang-barang yang berharga. Ia hanya menyisakan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya saja. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya, meski hanya sedikit. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya. Pencuri itu masuk melalui pintu belakang rumahnya. Sebenarnya, Abu Nawas mengetahui bahwa rumahnya dimasuki pencuri. Tetapi, apa yang dilakukan Abu Nawas? Abu Nawas tidak memukul ataupun menangkap pencuri itu. Bahkan, ia tidak berteriak sama sekali agar para tetangga bangun dan menangkap pencuri itu. Justru, ia malah mencari tempat untuk bersembunyi. Dengan mengendap-endap, pencuri itu masuk dan mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat kolong bawah tempat tidur Abu Nawas. Tetapi, sungguh malang pencuri itu. Ia tak menemukan satu pun barang berharga di rumah Abu Nawas. Tidak ada uang, emas, ataupun barang-barang berharga lainnya. Namun, pencuri itu tidak putus asa begitu saja. Ia memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di rumah Abu Nawas. Untuk kembali memastikan, ia telah menggeledah seluruh tempat yang ia duga terdapat barang berharga di dalamnya. Di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tidak sempat ia periksa, ia melihat sebuah kotak yang besar. Pencuri itu tentu merasa bahagia. Ia membayangkan bahwa Abu Nawas menyimpan barang-barang berharganya di dalam kotak besar itu. Dengan senang hati,
pencuri itu segera membuka kotak besar yang ia temukan. Namun, betapa terkejutnya ia ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas. Abu Nawas pun sama kagetnya dengan pencuri itu. Secara spontan, pencuri itu pun bertanya, "Hei, apa yang sedang kamu lakukan di dalam kotak ini?" "Saya bersembunyi dari kamu," jawab Abu Nawas. "Loh, kenapa begitu?" tanya si pencuri. "Sesungguhnya, saya merasa malu kepadamu karena saya tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Saya tidak memiliki barang yang berharga. Maka dari itu, saya bersembunyi di kotak ini," jawab Abu Nawas lagi dengan wajah yang sedih. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, dengan hati yang sangat kecewa, pencuri itu pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Tetapi, ia juga bersyukur sekaligus keheranan karena Abu Nawas tidak memukulnya atau berteriak memanggil tetangga, sehingga ia pun selamat. Nanti kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena barang-barang kebutuhan di rumahnya sudah habis. Abu Nawas pun terlihat sangat sibuk memilih bahan-bahan kebutuhannya di pasar. Setelah membayar, kemudian satu persatu belanjaannya dimasukkan ke dalam keranjang. Hingga tak terasa, keranjang miliknya sudah sangat penuh. Abu Nawas pun merasa tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah penuh itu. Karena hal itu, ia pun berinisiatif untuk meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Pandangannya tertuju pada seorang laki-laki yang memiliki tubuh kekar dan berdiri tegap. Karena menurutnya, pastilah orang tersebut kuat untuk membawakan belanjaannya hingga sampai ke rumah. Kemudian, Abu Nawas pun segera memanggil orang itu. "Hai kamu, kemarilah. Tolong bawakan belanjaan saya. Nanti akan saya beri upah." "Baik, Tuan," balas orang tersebut. Abu Nawas pun pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Saat itu, ia berjalan di depan kuli panggul karena untuk menunjukkan arah menuju rumahnya. Akibat terlalu asyik berjalan dengan santai dan sambil bercerita, Abu Nawas tidak menyadari kalau si kuli panggul yang membawakan belanjaannya itu sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul itu menghilang begitu saja. Ternyata kuli panggul tersebut kabur membawa belanjaan milik Abu Nawas. Hari demi hari, Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hingga seminggu pun telah berlalu. Kemudian, suatu hari, ia harus kembali pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang sudah habis. Saat ia sedang sibuk memilih-milih barang, tiba-tiba saja salah satu kawannya datang menghampirinya. "Hai Abu Nawas, aku ingin memberitahumu sesuatu," ujar kawan Abu Nawas. "Ada apa? Kau ingin memberitahu apa?" jawab Abu Nawas. "Tadi aku melihat orang yang mencuri belanjaanmu waktu itu," kata kawan Abu Nawas. "Sungguh, di mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu di sana.
Ayo kita tangkap dia dan minta ganti rugi, ajak kawan Abu Nawas. Namun, secara mengejutkan dan membuat kawannya begitu keheranan, Abu Nawas justru lari dan bersembunyi di sebuah warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya. Abu Nawas, kenapa malah bersembunyi? Sebenarnya ada apa? Tanya kawan Abu Nawas. Begini kawan, kuli panggul itu sudah membawakan belanjaanku selama 1 minggu. Sedangkan aku belum memberinya upah sedikit pun. Aku sangat takut kalau dia akan menagih upahnya padaku. Pasti dia sekarang sedang mencariku, makanya dia pergi ke pasar, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kawannya itu pergi meninggalkannya dan tertawa sambil berkata, "Kamu memang benar-benar aneh, Abu Nawas." Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat sedang bersantai di sebuah warung kopi, Abu Nawas melihat salah satu temannya sedang murung karena sebuah masalah. Abu Nawas pun segera menghampiri kawannya itu. "Hai kawan, ada apa? Sepertinya kau sedang ada masalah. Ceritakanlah kepadaku," tanya Abu Nawas. Kawannya itu segera menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya kepada Abu Nawas. Sebagai sahabat, tentu Abu Nawas mencoba untuk menghibur kawannya. Ia pun menceritakan sebuah kisah yang sangat lucu tentang seorang penggembala. Mendengar cerita Abu Nawas yang begitu lucu, membuat kawannya tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, terima kasih karena engkau telah menghiburku, sehingga beban pikiranku menjadi lega," ujar kawannya. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali bersantai di warung kopi yang kemarin didatanginya. Dan ia kembali melihat kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. Abu Nawas pun menghampiri kawannya tersebut. "Hai kawan, kenapa lagi?" tanya Abu Nawas. "Aku sedang ada masalah, Abu Nawas," jawab kawannya. "Sudah, jangan bersedih. Memangnya masalah apa lagi yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas. Kawannya pun kembali menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalah yang dialaminya sama seperti kemarin. Meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba untuk menghibur kawannya. Ia kembali menceritakan sebuah cerita lucu yang sama seperti kemarin, yaitu anak penggembala. Kawannya itu masih menertawai kisah yang diceritakan oleh Abu Nawas. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang bersedih di warung kopi yang sama seperti kemarin. Abu Nawas kembali bertanya masalah apa yang sedang dialaminya. Dan ternyata masalah yang dialami sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghibur kawannya dengan cerita yang sama, yaitu seorang penggembala. Namun, kali ini kawannya hanya terdiam. "Loh, kenapa kamu hanya diam dan tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. "Karena cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Jadi, lucunya sudah tidak terasa karena ceritanya diulang-ulang," jawab kawannya. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar jawaban kawannya. Lalu ia berkata kepada kawannya, "Kawan, jika kamu tidak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lalu mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama?"
Padahal, jika kamu bersyukur, niscaya kamu tidak akan mengeluh dengan masalah yang sama. Kisah selanjutnya. Cerita diawali saat Abu Nawas muda pernah bekerja di sebuah pabrik pembuatan pakaian atau menjadi penjahit. Namun, Abu Nawas memiliki majikan yang sangat pelit. Suatu hari, majikannya datang dengan membawa kendi berisi madu. Karena majikannya khawatir madu tersebut diminum oleh Abu Nawas, maka sang majikan pun berbohong kepada Abu Nawas. "Hai Kang, Abu Nawas, kau jangan menyentuh kendi ini, apalagi sampai meminumnya, karena kendi ini berisi racun, dan aku tidak mau kalau kau mati karena meminumnya," kata sang majikan. Sebenarnya, Abu Nawas sudah curiga, sebab mana mungkin racun dibawa-bawa hingga ke tempat kerja. Untuk apa? Saat itu, Abu Nawas merasa sangat lapar. Maka, ia terpaksa menjual sepotong pakaian dan menggunakan uangnya untuk membeli roti. Bahkan, Abu Nawas juga membuka kendi yang tadi dibawa oleh majikannya dan menghabiskan madu yang ada di dalam kendi dengan roti yang dibelinya. Kecurigaan Abu Nawas ternyata benar, bahwa isi di dalam kendi itu bukanlah racun, melainkan madu yang sangat lezat. Karena hal itu, Abu Nawas bukan mati karena racun, tetapi malah kekenyangan karena memakan semua madu yang ada di dalam kendi. Beberapa saat kemudian, majikannya datang dan menyadari bahwa pakaian yang dijualnya telah kurang satu. Ia juga memeriksa kendi yang tadi dibawanya, dan ternyata kendi yang berisi madu itu juga telah habis. "Hai Abu Nawas, sebenarnya apa yang telah terjadi di sini?" tanya sang majikan dengan marah. "Maaf Tuan, tadi ada yang mencuri satu pakaian. Karena aku takut dimarahi oleh Tuan, jadi aku putuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun yang ada di dalam kendi itu," jawab Abu Nawas. Majikan tersebut pun tertawa melihat Abu Nawas kekenyangan. Dan tentu saja, ia telah gagal menipu seorang Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, di kota tempat Abu Nawas tinggal, sedang dihebohkan dengan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Tabib itu mengatakan bahwa ia bisa mengobati penyakit apa saja. Alhasil, rumahnya didatangi oleh ratusan pasien. Padahal, sebenarnya, tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menipu menggunakan keahlian sulapnya. Keahlian dalam bermain sulapnya membuat warga semakin percaya bahwa tabib tersebut adalah tabib yang sakti. Meskipun ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh, rayuan maut sang tabib palsu membuatnya menuruti perkataan sang tabib palsu untuk kembali berobat. Hingga suatu ketika, Abu Nawas sedang jatuh sakit yang tak kunjung sembuh. Sang istri menyarankan agar Abu Nawas berobat ke tabib tersebut. Kala itu, Abu Nawas belum mengetahui kalau tabib tersebut adalah seorang penipu, sehingga ia menuruti saran istrinya. Namun, sudah 3 kali berobat, Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal, setiap kali berobat, ia harus membayar 100 dinar. Akhirnya, Abu Nawas pun mulai curiga terhadap tabib tersebut. Karena
sedikit pun tidak ada tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah kembali sehat seperti sedia kala. Tiba-tiba terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan kembali 300 dinarku itu. Tapi bagaimana ya caranya? Gumam Abu Nawas dalam hati. Setelah cukup lama berpikir, Abu Nawas pun menemukan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktik pengobatan di rumahnya. Ia memasang sebuah papan yang bertuliskan, "Sembuh bayar 100 dinar, tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar." Melihat papan yang terpajang di depan rumah Abu Nawas, membuat para pasien yang rencananya akan berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas. Sehingga membuat rumah Abu Nawas penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang berobat kepada Abu Nawas berhasil disembuhkan. Sementara itu, tidak ada seorang pasien pun yang datang ke rumah tabib palsu. "Kenapa sepi sekali ya hari ini?" tanya sang tabib dalam hati. Tiba-tiba, asisten tabib palsu itu datang dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. "Tuan, sekarang Abu Nawas buka praktek pengobatan." "Benarkah Abu Nawas membuka pengobatan juga?" tanya sang tabib. "Benar, Tuan. Saat ini, rumah Abu Nawas ramai sekali didatangi pasien. Itulah kenapa hari ini kita tidak ada pasien yang datang," jawab asistennya. Mendengar kabar dari asistennya itu, sang tabib justru tertawa mengejek. "Memangnya Abu Nawas sakti? Sembuhkan dirinya saja ia tidak bisa." "Bukan masalah sakti atau tidaknya, Tuan. Tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan, 'Sembuh bayar 100 dinar, tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar.' Sehingga banyak pasien yang datang ke sana, Tuan," ujar sang asisten. "Pantas saja hari ini aku sepi pasien. Tapi, apa benar seperti itu?" tanya sang tabib penasaran. "Sungguh, Tuan, saya melihatnya sendiri. Tetapi anehnya, pasien yang datang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh," jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncullah sifat asli tabib palsu tersebut. Kemudian, ia merencanakan untuk menipu Abu Nawas. "Sementara, kita tutup dulu untuk beberapa hari ke depan. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan. Aku berencana untuk menipu Abu Nawas. Aku akan pastikan bahwa aku akan mendapatkan 1000 dinar itu," ucap sang tabib. "Tapi, bagaimana caranya, Tuan?" tanya sang asisten. "Begini, aku akan berpura-pura sakit pada lidahku. Kemudian, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku saja. Dengan begitu, aku akan mendapatkan 1000 dinar itu," sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, tabib palsu itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu," ujar sang tabib. "Loh, bukankah kau ini seorang tabib? Kenapa malah berobat kepadaku?" tanya Abu Nawas. "Iya, memang benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya.
Makanya aku datang ke sini untuk berobat, jawab sang tabib. Memangnya kamu sakit apa? Tanya Abu Nawas lagi. Begini, entah mengapa lidahku ini mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa, kata sang tabib pura-pura mengeluh. Abu Nawas yang begitu cerdik menangkap firasat kurang baik. Ia sangat yakin bahwa tabib palsu ini hendak menipunya. Aku sudah menunggu kedatanganmu, dan aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian, Abu Nawas meminta sang tabib palsu untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas untuk diberikan kepada sang tabib. Tuan, ini obatnya sudah jadi, silahkan diminum, ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib palsu itu meminumnya, mendadak wajahnya berkerut, menahan rasa asam. Abu Nawas, kamu ini menipuku. Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat asam, kata sang tabib palsu dengan emosi. Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak mati rasa lagi, Tuan. Sekarang bayar ongkos pengobatannya 100 dinar, minta Abu Nawas. Waduh, gagal rencanaku. Kenapa aku bisa keceplosan? Pikir sang tabib. Dengan terpaksa, ia memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas. Tetapi, sang tabib tidak putus asa begitu saja. Ia terus saja berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Keesokan harinya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. Hai Abu Nawas, aku ingin berobat lagi, ucap sang tabib palsu. Oh, silahkan Tuan, apakah lidahmu masih mati rasa? Tanya Abu Nawas meledek. Bukan Abu Nawas, kali ini penyakitnya berbeda, jawab sang tabib. Wah, sungguh luar biasa. Ternyata kamu punya banyak sekali stok penyakit ya. Kali ini apa penyakitnya? Tanya Abu Nawas lagi. Sekarang aku kehilangan ingatan Abu Nawas, jawab tabib palsu itu. Apakah kamu sedang kesandung kasus korupsi? Makanya sampai hilang ingatan, tanya Abu Nawas. Enak saja kamu, memangnya aku ini pejabat, jawab tabib dengan protes. Ya, baiklah. Tunggu di sini sebentar, aku akan ambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu dan memberikan sebuah obat. Ini obatnya, Tuan. Silahkan diminum. Tidak, aku tidak mau meminumnya, ujar sang tabib palsu. Loh, memangnya kenapa? Katanya kamu ingin sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan air perasan jeruk yang seperti kemarin. Aku tidak mau meminumnya, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh, Tuan. Sini, bayar 100 dinar, minta Abu Nawas lagi. Hah? Sudah sembuh? Sudah sembuh bagaimana? Kamu jangan mengada-ngada ya Abu Nawas, ucap sang tabib. Buktinya, kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan? Berarti sakit hilang ingatanmu sekarang sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Sehingga untuk kedua kalinya, rencana sang tabib palsu itu pun mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus kembali memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata
dia tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib palsu. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, tabib palsu itu pun kembali merencanakan sesuatu. Aku pasti berhasil kali ini, ucap sang tabib merasa yakin. Kali ini, ia berpura-pura buta. Kemudian, ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Melihat hal itu, Abu Nawas sempat kaget dan merasa sangat iba. Abu Nawas pun bertanya kepada sang tabib palsu, "Apa yang sudah menimpamu? Dan mengapa kamu bisa seperti ini, Tuan?" Sang tabib pun menjawab, "Abu Nawas, tolonglah aku. Mataku tiba-tiba buta. Tolong sembuhkanlah aku." Abu Nawas mempersilahkan sang tabib palsu itu masuk ke dalam ruang pengobatan. Setelah mengamati dengan seksama, akhirnya Abu Nawas pun menyadari bahwa itu adalah tipuan. Abu Nawas yang tidak pernah kehilangan akal pun mempunyai cara lain untuk menghadapinya. "Sepertinya penyakit kebutaanmu ini sudah sangat parah, Tuan. Maafkan aku untuk kali ini, karena aku tidak mampu mengobatinya," ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban dari Abu Nawas, tabib pun langsung merasa kegirangan. Akhirnya, ia bisa mengelabui Abu Nawas. "Lalu, bagaimana ini Abu Nawas? Padahal, aku sungguh berharap banyak kepadamu," kata sang tabib berpura-pura. "Mau bagaimana lagi, Tuan? Aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, aku dapat uang 1000 dinar dong?" tanya tabib palsu itu penuh harap. "Iya, tentu saja. Aku tidak mungkin berdusta," balas Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan uang 1000 dinar untuk sang tabib palsu. Tabib palsu itu menerima uang 1000 dinar dengan penuh kegirangan. Tetapi, setelah ia menghitung uangnya, ia langsung murka. "Hai Abu Nawas, kenapa uangnya hanya 10 dinar?" tegas tabib palsu dengan emosi. "Loh, dari mana kamu tahu kalau jumlahnya itu hanya 10 dinar?" tanya balik Abu Nawas. "Uangnya memang cuma ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku ini buta?" balas tabib palsu tambah emosi. "Alhamdulillah, berarti sekarang kamu sudah sembuh," ucap Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi?" tanya si tabib kebingungan. "Kamu kan sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar," ucap Abu Nawas. "Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada lagi, Abu Nawas," ucap tabib palsu. "Bukankah tadi kamu kesini, katanya kamu mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar? Berarti matamu sudah bisa melihat. Kamu sudah tidak buta," jelas Abu Nawas. Hal itu membuat tabib palsu tadi tidak bisa berkata apa-apa. Dengan terpaksa, ia memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan rasa yang kecewa. "Sungguh, aku benar-benar kapok berurusan dengan Abu Nawas," ucap si tabib palsu. Karena rencana Abu Nawas sukses, membuat Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinar yang pernah diberikan kepada sang tabib palsu sewaktu ia berobat. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari,
Setelah sholat maghrib berjamaah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Mereka menceritakan tentang kehidupan keagamaan. Salah satu dari mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa sudah tertutup baginya. Alasannya karena melalui mata kita dapat melihat ke sana kemari sehingga mendatangkan dosa. Akan tetapi, Abu Nawas tidak setuju dengan pendapat tersebut dan ia berniat untuk membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan untuk mencari orang buta. Abu Nawas juga menyiapkan beberapa keping emas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas benar-benar menemukan seseorang yang buta. Abu Nawas pun memperhatikan setiap gerak-gerik orang buta itu. Kemudian, ia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta tadi. Aduh, sungguh malang nasibku ini sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasih, ujar Abu Nawas. Orang buta tersebut benar-benar heran mendengar keluhan orang yang telah ditabraknya. Maaf Tuan, saya juga orang buta. Sekali lagi, mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja menabrak Tuan, ucap orang buta tersebut. Oh, ternyata engkau juga buta ya? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Iya Tuan, saya juga buta. Peganglah tongkatku ini, karena orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan, jawab orang buta tersebut. Kemudian, Abu Nawas pun memegang tongkat orang buta tersebut. Dan sama halnya dengan orang buta yang tadi, ia juga memegang tongkat Abu Nawas dengan cara merabanya untuk membuktikan bahwa mereka benar sama-sama buta. Kalau begitu, kita senasib Tuan. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama saja? Ucap Abu Nawas. Orang buta itu pun setuju dengan ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura ingin pipis dan meminta tolong kepada si buta untuk memegang uangnya. Sementara Abu Nawas berpura-pura pipis, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian, si buta meraba-raba uang yang dipegangnya, dan hatinya mulai tergoda untuk memilikinya. Wah, banyak sekali uangnya. Lebih baik aku ambil saja uangnya. Kemudian, pergi meninggalkan dia. Pasti dia tidak bisa mencariku karena dia juga buta, pikir si buta dengan senyum menyeringai. Lalu, si buta pun meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat untuk bersembunyi, sehingga membuat Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh malang nasib hamba. Tadi hamba ditabrak orang, sekarang uang hamba dilarikan orang. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya, biar dia tahu rasa, ujar Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas melemparkan batu kepada si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, gumam si buta meringis kesakitan.
karena terus-menerus dilempari oleh Abu Nawas, maka si buta beranjak mencari lagi tempat bersembunyi untuk menghindari Abu Nawas tentunya. Akan tetapi, Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat dengan si buta, Abu Nawas pun memohon lagi kepada Allah, "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu ini di kepalanya," ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara si buta yang merasa kesakitan. "Aduh, kena lagi. Kepalaku jadi benjol sekarang," ucap si buta memegangi kepalanya. Si buta pun menjadi panik dan begitu keheranan. Kok bisa doanya terkabul lagi? Mungkin itu hanya kebetulan saja. Kemudian si buta menghindar lagi, tetapi Abu Nawas terus-menerus mengikutinya. Abu Nawas pun berdoa lagi dan lagi sambil melakukan lemparan berturut-turut kepada si buta dan selalu tepat pada sasaran. Mengapa setiap ia berdoa dan semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku? Pikir si buta semakin keheranan. Dia pun merasa curiga. Tidak lama kemudian, barulah si buta menyadari bahwa temannya itu adalah Abu Nawas yang sedang mempermainkannya. Ternyata saudara tidak buta. Saudara hanya sedang mempermainkanku saja. Ambillah kembali uangmu ini, ujar si buta. Si buta pun mengembalikan uangnya kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas pun pulang sambil tersenyum kegelian karena ia merasa puas sekali dapat membuktikan bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas tiba-tiba menilai tentang istrinya. Ternyata Abu Nawas memiliki istri yang sangat pencemburu. Ketika Abu Nawas sering pulang larut malam, istrinya selalu saja marah-marah tidak jelas. Ketika itu, Abu Nawas keluar rumah untuk keperluan pribadinya dan pulangnya hingga larut malam. Hal itu membuat sang istri merasa gelisah, resah, dan emosi karena sudah berjam-jam menunggu di rumahnya. Lalu, ia pun belum bisa tidur gara-gara Abu Nawas yang masih dalam tanda tanya. Bahkan, sang istri Abu Nawas sudah menyiapkan strategi untuk memarahi Abu Nawas tatkala dia pulang nanti. Waktu pun sudah menunjukkan semakin larut malam. Begitu sangat gelap, akan tetapi Abu Nawas tetap saja tak kunjung kembali pulang. Tiba-tiba, dalam kondisi genting seperti itu, terdengar suara seperti orang yang hendak masuk ke jendela rumah. Mendengar suara tersebut, istri Abu Nawas pun langsung bergegas siap siaga untuk melancarkan aksinya. Dia langsung menuju jendela sambil memegang sepotong kayu berukuran besar dan keras. Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk ke rumah melalui jendela karena takut dilabrak oleh istrinya. Tidak lama kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya kecil. Dalam kondisi yang sangat gelap, wajah orang itu tidak kelihatan jelas. Namun,
istri Abu Nawas yang sudah tergoreng emosinya langsung saja memukulkan kayu tadi ke orang tersebut. Ia pun memukul dengan membabi buta hingga membuat orang yang dikiranya suaminya itu jatuh tersungkur tak berdaya. "Ampun, ampun, ampun!" teriak orang tersebut. Tentu saja, karena pukulan yang keras dan membabi buta yang dilakukan istri Abu Nawas tersebut membuat orang itu terkapar di lantai. Oleh karena itu, istri Abu Nawas pun merasa sangat puas dengan tindakannya. Lalu, ia menganggap bahwa tindakannya setimpal atas kesalahan suaminya, si Abu Nawas. "Ayo cepat berdiri. Lain kali jangan diulang lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada keras dan membentak. Cerita punya cerita, setelah ditunggu beberapa menit, orang itu tak kunjung berdiri. Lalu mulailah istri Abu Nawas menjadi bingung sampai penasaran. Dalam kondisi yang gelap, ia mencoba mengambil lampu senter untuk melihat dengan seksama orang yang dipukulnya tadi. Betapa sangat kagetnya istri Abu Nawas. Ternyata orang itu bukan suaminya. Ia tidak mengenali muka orang yang dipukulnya tadi. Dalam kondisi itu, istri Abu Nawas menyebut orang itu sebagai seorang pencuri dan berteriak dengan sangat keras, "Ada pencuri di rumahku! Tolong, tolong!" teriak istri Abu Nawas. Sontak saja, teriakan istri Abu Nawas yang keras itu membuat para warga berhamburan keluar untuk menangkap pencuri itu. Tidak lama kemudian, beberapa warga pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka langsung meringkus pencuri yang sudah tidak berdaya di lantai. Para warga yang berhamburan datang ke rumah Abu Nawas pun merasa kaget melihat kejadian itu. Ada seorang pencuri yang ditaklukkan oleh seorang wanita. Pencuri itu babak belur dan tak berdaya karena terkena pukulan dari istri Abu Nawas. Wah, benar-benar hebat sekali. Pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan agar bisa pulih kembali, kata salah satu warga. "Maaf, Pak, saya tidak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai membuat separah itu. Hanya kekeliruan saja, Pak," ujar istri Abu Nawas. "Keliru bagaimana?" tanya warga. "Waktu itu, ia masuk melalui jendela dapur rumah saya, dan saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk-gebuk," jelas istri Abu Nawas. Tak selang berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka. Setelah mendengar cerita tentang seorang pencuri yang babak belur dihajar istrinya, ia pun tersenyum, dan dalam hati kecilnya ia sangat bersyukur. "Untung saja bukan diriku yang dihajar. Makanya jangan sembarangan main pukul. Beginilah akibatnya. Kamu sendiri yang menanggung malu," kata Abu Nawas. Namun, dengan kejadian itu, Abu Nawas merasa cukup bangga dengan keberanian istrinya yang bisa melumpuhkan pencuri. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas dikenal memiliki pemikiran yang unik, cerdas, dan bisa dipastikan dirinya memiliki jalan solusi atas sebuah masalah yang sedang dihadapi. Selain itu juga, Abu Nawas dikenal sebagai saudagar Arab yang lumayan kaya, yang memiliki beberapa investasi, seperti di bidang pertanian. Contohnya, buah-buahan yang dipanen dari kebun miliknya sendiri yang lumayan luas. Bahkan, saking luasnya, ibarat sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah bak permadani hijau yang tumbuh subur. Di suatu hari, Abu Nawas melakukan pengawasan, melihat-lihat kebunnya tersebut. Dirinya berjalan kaki sambil menyisiri kebunnya, melewati tiap batang kebun yang ditanami berbagai macam sayur dan buah-buahan yang segar. Abu Nawas sangat bangga dan bahagia melihat tanamannya yang tumbuh subur dan menghasilkan banyak sekali buah yang berkualitas. Ucapan rasa syukur terus-menerus terucap dari bibir Abu Nawas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada siang hari yang cukup terik itu, perjalanan Abu Nawas yang sedang mengawasi kebun miliknya mendadak terhenti pada sebuah petak yang tumbuh subur pepohonan arbei. Abu Nawas pun memandangi dengan detail setiap bagian pohon arbei miliknya tersebut. Dirinya memperhatikan rantingnya, buahnya, bahkan daunnya, hingga semuanya nampak terlihat segar bergelantungan. Karena terik matahari yang begitu panas tepat di atas kepala, sehingga dirinya merasa sangat lelah. Abu Nawas kemudian berhenti sambil beristirahat di bawah pohon arbei yang lebat. Bekal makanan yang telah disiapkan oleh istrinya segera dibuka dan disantap. Kali ini, makanan yang dia bawa tidak terlalu pedas. Sangat enak sekali, gumamnya di dalam hati. Dengan ditemani sepoi-sepoi angin yang sejuk, Abu Nawas merasa puas menikmati makanan dari istrinya tersebut. Setelah dirinya merasa kenyang, Abu Nawas menyandarkan diri di batang pohon arbei. Sambil melihat ke atas, dilihatnya buah arbei yang ranum. Saat itu pula, Abu Nawas memandangi juga buah labu yang ada di petak seberangnya. Betapa besar buahnya serta ranum terlihat. Bukan Abu Nawas kalau dirinya hanya memandangnya saja. Ya, seperti biasa, Abu Nawas pun mulai merenungi buah yang tumbuh segar dari kebun miliknya. Tiba-tiba saja terlintas di dalam benak Abu Nawas. Saya itu heran, apa sebabnya pohon arbei yang sebesar ini, akan tetapi buahnya hanya kecil saja. Padahal pohon labu yang merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar, gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin kecil pun bertiup segar, menghampiri Abu Nawas yang sedang beristirahat, seakan-akan langsung menjawab pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Ranting buah arbei pun bergerak-gerak dan saling bergesekan keras sampai terdengar di telinga Abu Nawas. Dan beberapa saat kemudian, ada satu biji buah arbei jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorban. Aha, sekarang aku tahu sebabnya, kata Abu Nawas. Beruntunglah Abu Nawas di siang itu, hanya kejatuhan buah arbei saat sedang istirahat. Bagaimana jadinya andai saat itu dirinya kejatuhan buah labu?
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya di muka bumi ini dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, yang dimana semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya, saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Nanti kisah selanjutnya. Di suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid baru saja membaca dan memahami kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman, yang dengan hebatnya mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda Raja pun tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya pun mulai tergugah untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, Baginda Raja ingin istananya dipindahkan ke atas gunung supaya bisa lebih bebas dan leluasa menikmati pemandangan di sekitarnya. Dan hal itu bukankah tidak mustahil bisa dilakukan? Karena ada Abu Nawas yang amat cerdik dan pintar di negerinya. Tanpa membuang waktu lagi, Abu Nawas pun segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang, Baginda Raja menyampaikan, "Wahai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, supaya aku bisa lebih leluasa melihat negeriku yang indah ini," ucap Baginda Raja sambil melihat Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung mengiyakan. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya sampai menginjuk. Tidak akan mungkin bisa menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi pekerjaan yang mustahil itu. Ada satu lagi permohonan dari Baginda Raja. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan saja, tidak boleh lebih. Abu Nawas pulang dengan hati yang gundah. Setiap malam, Abu Nawas hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-harinya dilalui dengan kegundahan. Tidak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali memang hari-hari ini. Akan tetapi, pada hari ke-9, Abu Nawas tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas beranjak menuju istana. Dia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda Raja akan mendengarkannya apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk mempermudah pekerjaan hamba nanti," ujar Abu Nawas. "Apa yang mau kamu usulkan, wahai Abu Nawas?" "Hamba akan usahakan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," ujar Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas meminta. "Apalagi Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda yang mulia menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk dan sehat untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin yang membutuhkan," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima Abu Nawas," kata Baginda Raja menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan yang sangat bahagia bukan kepalang. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jikalau waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan sangat mudah untuk memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, bahkan
Ke dasar samudra pun Abu Nawas juga sanggup. Desas-desus pun mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri ini. Hampir semua orang harap-harap cemas. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat merasa yakin atas kemampuan dari Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah sekalipun gagal dalam melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan untuk dirinya. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Masyarakat berbondong-bondong segera menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya kurban. Dan setelah sholat usai, 10 sapi hasil sumbangan Baginda Raja pun disembelih, lalu dimasak, kemudian langsung dibagikan kepada fakir miskin. Kini, giliran Abu Nawas yang melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh para masyarakat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas pun bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun wahai tuanku yang mulia, apakah istana raja sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian, Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana, dan Abu Nawas pun berdiri sambil memandangi istana. Ia berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja dengan kesal. "Hamba sudah siap dari tadi, Baginda Raja," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap dari tadi? Kalau memang engkau sudah siap, lantas apa yang engkau tunggu lagi?" tanya Baginda masih heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh masyarakat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, baru hamba akan langsung memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan keinginan Paduka." Baginda Raja Harun al-Rasyid dibuat terpana oleh Abu Nawas. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Nanti kisah selanjutnya. Di suatu hari, Abu Nawas menghadap raja ke istana. Abu Nawas pun berbincang-bincang dengan Sultan Shah Alam dengan riang gembira. Dan tiba-tiba terlintas di dalam pikiran Sultan, "Bukankah ibu Abu Nawas itu telah wafat? Aku ingin mencoba kecerdikannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh Abu Nawas membawa ibunya ke istanaku ini. Jika ia berhasil, akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai Abu Nawas," Sultan memanggil. "Besok, bawalah ibumu ke istanaku. Nanti akan kuberi engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun kaget dengan ujar sang Sultan. Bukankah beliau tahu kalau ibuku sudah wafat? Tapi mengapa beliau memerintahkan seperti itu? Pikirnya. Namun, memang dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah tersebut. Baiklah tuanku, besok pagi hamba akan mencoba membawa ibu hamba menghadap tuanku, jawabnya. Setelah itu, ia pun memohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, lalu ia pergi lagi. Dijelajahinya di setiap sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong-lorong, dan perkampungan untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Rupanya
tuanya tidak mudah menemukan sosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga hingga lelah, mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicarinya. Perempuan itu yaitu seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. "Wahai ibu, bersediakah engkau aku jadikan ibu angkat?" tanya Abu Nawas. "Kenapa engkau berkata seperti itu, wahai anak muda?" tanya si ibu tua itu. "Apa alasannya?" Maka diceritakanlah perihal kejadian dirinya yang mendapat perintah dari sultan supaya membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal dunia. Ia juga menjanjikan akan membagi 2 hadiah dari sultan yang akan diterimanya. Uang itu nanti bisa ibu simpan untuk bekal meninggal tatkala ibu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. "Baiklah, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu," ujar si ibu tua. Setelah itu, Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih yang berisi 99 dengan pesan supaya terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas mewanti-wanti supaya rencana ini jangan sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu jalan ke istana. "Baiklah anakku, semoga Tuhan memberkatimu," kata si ibu tua. "Dan terutama kepada ibuku," jawab Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada sultan. "Assalamualaikum tuanku." "Waalaikumsalam Abu Nawas," jawab sultan. Setelah itu, sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. "Siapakah orang yang engkau gendong itu, wahai Abu Nawas?" tanya sultan. "Apakah dia ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai?" "Benar tuanku, inilah ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, bahkan tidak lagi mampu berjalan kemari. Itu sebabnya hamba menggendong ibu Patik kemari," kata Abu Nawas sambil mengkode dengan mendudukkan ibu tua di hadapan sultan. Setelah duduk, lalu ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti, meski sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja sultan sangat tersinggung. "Ibumu itu sangat tidak sopan. Lagi pula, apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti?" "Ya tuanku Syah Alam, suami ibu Patik ini jumlahnya 99. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tersebut pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada sultan. "Wahai tuanku Syah Alam," katanya, "adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya memiliki seorang suami. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah permintaan dari Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku.
nanti Abu Nawas akan membagi dua hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Setelah mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas meminta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan Tuan jatuhkan kepada hamba? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun sudah berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulan dariku," kata Sultan. "Ya tuanku Syah Alam, hamba berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi dua hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat derah, hadiah itu juga harus dibagi dua. Karena yang bersalah 2 orang. Patik, terimalah hukuman itu. Masing-masing mendapat 50 pukulan." Dalam hati, Sultan berkata, "Jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja, perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri kembali." Setelah itu, Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan itu, sambil berpesan agar jangan cepat percaya kepada Abu Nawas, bila lain kali Abu Nawas membujuknya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Baiklah, terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. "Ini bagian untukmu," ujar Sultan sambil tersenyum. Semua orang pun tertawa dalam hati. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di tempat itu. Setelah itu, Abu Nawas memohon diri pulang ke rumah. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.